البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Kita masih di muka surat 217. Qala fadilatul Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi hafizahullah, wallahu ta'ala dzakaral munafiqin. Allah Ta'ala menyebutkan tentang orang munafikin. Faqala ta'ala wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya. Allah Ta'ala berfirman, dan di antara umat manusia ada orang yang membuat engkau kagum ucapannya itu di dalam kehidupan dunia, yaitu pandai berbicara. Ini yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, munafik alimul lisan, orang munafik yang pandai dalam bicara. Tapi ini cuma apa? Cuma untuk menipu orang saja. Sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, wa iyaqulu tasma' liqaulihim. Kalau mereka bicara, engkau akan mendengar ucapan mereka. Baik. Kemudian disebutkan di sini wa dzakara fi suratin nisa wa fi suratit taubah katsiran min awsafihim. Dan Allah menyebutkan dalam surat An-Nisa dan dalam surat At-Taubah banyak dari sifat-sifat mereka, wajallaha, dan Allah menerangkannya. Walamma ja'ala yadhkuru awsafahum, tatkala Allah mulai menyebutkan sifat-sifat mereka, biqaulihi wa minhum wa minhum wa minhum. Di antara mereka ada yang begini, di antara mereka ada yang begitu, dan sebagainya. Khasyal munafiquna ayyusammu bi asma'ihim. Orang-orang munafikun mereka takut untuk disebut dengan nama-nama mereka. Tapi sengaja Allah Ta'ala dengan hikmahnya tidak menyebut nama mereka. Cuma orang sudah langsung paham, karena memang mereka lah yang berbuat itu, berbuat demikian, sehingga walaupun tidak disebutkan namanya, maka orang-orang tahu, oh itu dia yang kemarin bicara begini, oh itu dia yang kemarin berbuat begitu. Dan juga di antara hikmahnya adalah ayat ini berlaku sampai hari kiamat. Barang siapa mengucapkan begini atau berbuat begitu, maka dia masuk ke dalam ayat ini. Sebagai apa? Orang-orang yang punya sifat kemunafikan. Wa kadzalika dzakarallahu awsafahum fi surati Muhammad. Demikian pula Allah menyebutkan sifat-sifat mereka dalam surat Muhammad. Bal fil Quran suratun khassah summiyat bismihim. Bahkan dalam Quran ada satu surat khusus yang disebut dengan nama-nama mereka, surat Al-Munafiqun. Wa hiya suratul munafiqun. Taib ini mansub, ini adalah majrur alal hikayah tentunya. Kalau mudhaf ilaih tentunya apa? Suratul munafiqin. Tapi kenapa al-munafiqun? Karena ini hikayah. Diambil dari firman Allah Ta'ala, idza ja'akal munafiqun. Tayyib. Jadi jangan dirubah jadi suratul munafiqin. Tapi nama suratnya memang al-munafiqun. Tayyib. Kemudian li'idhami dhararihim 'alal islami wal muslimin, karena besarnya bahaya mereka terhadap Islam dan muslimin. Baik. Wali annahum aduwwun khafi, dan karena mereka adalah musuh yang samar, walaupun musuh yang sebenar tapi samar-samar karena merahasiakan permusuhan tadi. Fal aduwwu dzahir alladzi zahiruhu wa batinuhul kufur. Musuh yang nampak adalah yang dohir dan batinnya kufur. Ta'khudhu hidraka min. Engkau mengambil kewaspadaan dari orang yang semacam tadi, orang yang kafirnya jelas. Li'annaka ta'rifu annahu yahudiyyun aw nasrani, karena engkau tahu bahwasanya dia Yahudi atau Nasrani, aw wasani atau penyembah berhala, au syuyu'i atau komunis. Ini sekarang karena jahilnya kaum muslimin, wasani masih dianggap muslim, orang syuyu'i yaitu orang komunis masih dianggap muslim. Kaum muslimin banyak yang mengalami kejahilan karena tidak belajar sebagaimana mestinya. Tapi sebenarnya ini semua adalah orang yang kafirnya kafir yang jelas, bukan kafir yang khafi. Fata'khudhu hidraka min, engkau mengambil kewaspadaan dari orang itu, yaitu engkau mewaspadai dia.
Lakinnal musibata fil aduwil khafi. Tetapi musibah yang sebenar ada pada musuh yang samar-samar. Alladzi yudhirul Islam wa yubtinul kufur. Yang menampakkan keislaman namun menyembunyikan kekufuran. Wa ya'ishu bainal muslimin. Dia hidup di antara kaum muslimin. Wa yudabbirul makaida lil qada'i 'alal islami wal muslimin. Dia merancang tipu daya untuk memusnahkan Islam dan muslimin. Walidzalika sara adzabuhum asyad. Maka dari itu jadilah siksaan mereka itu lebih keras. Karena apa? Bahayanya itu lebih besar terhadap Islam wal muslimin, pengkhianatannya lebih besar terhadap Islam wal muslimin, maka dosanya lebih besar. Fi darakatin sufla, di tingkatan yang paling bawah, tahta darakatil Yahudi wan Nasara, di bawah derajat Yahudi dan Nasara. Qala Allah Ta'ala, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya para munafikin mereka ada di lapisan paling bawah dari neraka. Li'annahum wafaqul yahuda wan nasara wal wasaniyin fil kufr. Karena mereka menyepakati orang Yahudi dan Nasara dan juga para penyembah berhala dari sisi kekufuran. Wazadu alaihim fil khida'. Namun melampaui orang Yahudi dan Nasara dan penyembah berhala dalam masalah apa? Tipu daya. Seperti apa? Orang-orang Rafidhah. Mereka adalah para munafikun. Mereka mengaku muslim, hidup di tengah-tengah kita. Namun kalau punya kesempatan, mereka akan membunuhi kaum muslimin, akan menutup masjid-masjid kaum muslimin, kecuali yang mengikuti ajaran Rafidhah mereka. Baik, makanya dosanya lebih berlipat-lipat. Mereka menyepakati Yahudi dan Nasara, mengatakan kematian untuk Yahudi, kematian untuk Israel, kematian untuk Amerika. Tapi prakteknya justru mereka menjilat kepada orang-orang kafir tadi. Inilah para munafikun. Tayyib. Allah Ta'ala kemudian beliau mengatakan fazada azabuhum, maka siksaan yang mengancam mereka itu bertambah. Qala Allah Ta'ala anhum wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Allah Ta'ala berfirman tentang mereka, dan di antara umat manusia ada orang yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Yakni yaqulunahu bi alsinatihim faqat, yaitu mereka mengucapkan itu dengan lidah mereka saja. Duna mutabaqati ma yaqulunahu liqulubihim, tanpa adanya kesesuaian antara apa yang mereka ucapkan dengan isi hati mereka. Wal haqiqah wa ma hum bimu'minin, sementara pada hakikatnya mereka bukan orang-orang yang beriman. Ai biqulubihim, yaitu dengan hati-hati mereka. Wa qala subhanahu wa ta'ala, idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, apabila datang kepadamu wahai Rasulullah orang-orang munafikun, mereka mengatakan kami bersaksi bahwasanya Anda benar-benar utusan Allah, sampai bersaksi dan sampai bersumpah, yaitu apa? Menggunakan lamut taukid, la Rasulullah. Tayyib, lamul muzahlaqah sebagai taukid. Tayyib. Tapi apa? Ternyata isi hatinya tidak demikian. Yakni hadhihi syahadatu fi dzahir, yaitu persaksian ini adalah secara zahirnya saja. Summa qala fi akhiriha wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Lalu Allah berfirman pada akhir ayat ini, dan Allah bersaksi sesungguhnya orang-orang munafikin itu betul-betul pendusta. Yaitu apa? Fil batin. Wa kanu fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana raisuhum Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Pemimpin mereka adalah Abdullah bin Ubay, anak dari Salul. Jadi Salul ini alal khilaf, ada yang bilang neneknya, ada yang bilang ibunya. Baik, maka sebagian mengatakan Abdullah bin Salul. Summa ba'da dzalika sara yusammal munafiqu ba'da Rasul sallallahu alaihi wasallam zindiqan. Kemudian setelah itu jadilah orang munafik sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinamakan sebagai orang zindiq. Wa zindiq kalimatun farisiyah fil asal. Orang zindiq ini adalah istilah bahasa Persia pada asalnya. Wa kadzalika yutlaqu zindiq ala jahid. Demikian pula zindik ini istilah untuk orang yang menentang, al-mu'attil, yang mengingkari nama dan sifat.
Karena apa? Mengaku muslim tetapi tidak mengikuti Allah dan Rasul-Nya. Bahkan secara batinnya mereka menuduh orang yang mengatakan Allah punya nama, punya sifat, ini sebagai orang musyrik. Nah, inilah munafikun, yaitu apa? Orang yang mengingkari nama Allah dan mengingkari nama dan sifat Allah. Tetapi apa? Mengaku muslim. Summa saru yusammauna fi zamaninal an bil ilmaniyin. Kemudian jadilah mereka di zaman kita sekarang dinamakan sebagai ilmaniyin, yaitu sekuler. Yaitu apa? Para munafikun. Bukan berarti munafikun hanya ini, tapi termasuk yang paling populer sebagai munafikun adalah ilmaniyun, yaitu apa? Orang-orang sekuler yang memisahkan antara agama dan pemerintahan, agama dan politik, dan seterusnya. Fal ilmaniyun humul munafikun. Ilmaniyun mereka adalah para munafikun. Alladzina ya'ishuna bainal muslimin, yang mereka hidup di antara kaum muslimin, wahum yudabbirunal makaida lil qada. Namun mereka merancang tipu daya untuk memusnahkan alal islami wal muslimin, Islam dan muslimin. Wa yattasiluna bil kafarati wa bil yahudi wan nasara. Mereka berhubungan dengan orang-orang kafir, berhubungan dengan orang Yahudi dan Nasara. Berhubungan dalam artian apa? Yaitu menjalin kerjasama untuk merusak Islam dan muslimin. Adapun kalau hubungan niaga, ini tak masalah. Jadi jangan langsung orang mengambil kalimat ini, berarti pemerintah semuanya adalah munafikun karena punya hubungan dengan Yahudi dan Nasara. Bukan itu maksudnya. Baik, wa yas'auna li nasril fasadi wasyarri bainal muslimin. Mereka berusaha menyebarluaskan kerusakan dan keburukan di antara kaum muslimin. Haula'il ilmaniyun humul munafiqun. Para sekuler mereka adalah para munafikun. Wa humuz zanadiqah, mereka adalah zanadiqah. Yaitu apa? Munafik i'tiqadi. Wa hum fi kulli waqtin yujadun. Mereka ada di setiap waktu. Walakinna kaunahumul an la yudhiruna kufrahum. Namun keadaan mereka sekarang tidak menampakkan kekufuran mereka, mengklaim mereka Islam, bahkan inilah Islam yang benar. Adapun yang ikut Quran was sunnah justru dituduh membawa agama baru. Ini pemutarbalikan fakta. Fahada dalilun ala quwwatil muslimin. Ini adalah menunjukkan kuatnya kaum muslimin. Mungkin di zaman di Saudi macam itu. Karena apa? Di Saudi rata-rata masyarakatnya adalah salafiyun dan awamus salafiyin. Maka para munafikun tidak terang-terangan menampakkan kenifakannya. Tapi di selain Saudi, na'udzubillah, banyak kaum muslimin tidak paham ahlus syirik adalah yaitu apa? Bukan muslimin. Banyak orang muslimin tidak paham bahwasanya ilmaniyun adalah bukan muslimin. Banyak orang muslimin yang tidak paham bahwasanya orang-orang yang terang-terangan tidak sholat dan bahkan mengejek hukum-hukum Allah, mereka bukan muslimin. Kaum muslimin tak paham. Baik. Itu adapun kalau di Saudi memang apa? Alhamdulillah kaum muslimin kuat. Adapun di negara-negara lain, kaum muslimin banyak yang tidak merasa bangga dengan keislamannya. Na'udzubillah. Baik, wa quwwati ahlil khair, dan kuatnya orang-orang yang baik, wa quwwati ahli shalah. Kuatnya orang-orang soleh. Falhamdulillahi ala dzalik. Kita memuji Allah atas itu semua. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Walhamdulillahi rabbil alamin.